Mari kita berdoa sekali lagi. Segala permohonan kami nyatakan melalui ibadah ini, baik pujian, doa-doa syafaat yang kami naikkan, tiba saat waktunya kami akan membukakan hati kami untuk agar Roh Kudus sendiri berbicara pada setiap hati nurani kami melalui firman-Mu yang Tuhan sudah inspirasikan, wahyukan melalui pengkhotbah pasal yang ke-6 dan 7 ini. Biar Tuhan berbicara dan menjamah kami, agar hidup kami semakin menemukan makna hidup, menemukan kehendak hidup Tuhan di dalam Tuhan. Biar Tuhan berkati hamba-Mu yang terbatas ini. Berkati umat pilihan-Mu ya Tuhan, yang telah hadir di tengah-tengah kebaktian siang hari ini. Khususnya kami yang sebentar akan menerima perjamuan suci. Sucikan dan kuduskanlah kami ya Tuhan. Hamba mohon berkat anugerah dan urapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Ya, senang dan berbahagia selalu dalam kasih Tuhan kita boleh diperjumpakan melalui kebaktian-kebaktian raya. Saudara sekalian, kita sampai pada kitab Pengkhotbah pasal yang ke-6 ayat 10 sampai pasal 7 ayat 11, ayat 14. Ini merupakan bagian kesatuan, saudara. Jadi memang saudara yang mengikuti Bible Study, pemahaman Alkitab, akan melihat garis dan benang merahnya. Kenapa ini dipenggal di sini, kenapa ini dipenggal di sini. Pasal 6 ayat 10 sampai 7, 14 itu satu kesatuan. Saudara, kalau kita perhatikan, di pasal 6 ayat 1 kita melihat ada satu kata yang muncul di sana, yaitu suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Saudara sekalian, tema kita adalah berbicara berkenaan jikalau seandainya penderitaan kemalangan itu menghampiri kita, bagaimana sikap kita? Saudara sekalian, pengkhotbah di sini ingin mengajarkan bagaimana sikap menghadapi kemalangan yang terjadi dalam kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan lingkup kehidupan anak-anak Tuhan. Saudara sekalian, pasal 6 ayat yang ke-10, pengkhotbah mengatakan apapun yang ada sudah lama disebutkan namanya dan sudah diketahui siapa manusia, yaitu ia tidak dapat mengadakan perkara yang lebih kuat daripadanya. Saudara sekalian, yang pertama ada hal yang penting, ada fakta kebenaran dalam hidup ini. Alkitab memberitahukan bahwa hidup manusia itu ditentukan oleh Tuhan. Pengkhotbah ingin menekankan bahwa Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang berdaulat, itu Tuhan yang menetapkan hidup manusia. Itu mulai dari lahir, bahkan mulai dari kehidupan waktu lampau sampai yang akan datang, bahkan selama-lamanya. Kalau sudah memperhatikan, pengkhotbah maksudkan di sini, yaitu apapun yang terjadi di dalamnya juga, itu ditentukan oleh Tuhan. Saudara sekalian, Mazmur 139 ayat 16 itu dikatakan demikian. Kalau saudara nanti di rumah membacanya dikatakan, matamu Tuhan melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu, dalam kitab Allah, semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi saudara-saudara, hidup manusia ini ada dalam ketetapan Tuhan. Hidup saudara dan saya ini termasuk penderitaan yang dialami oleh manusia ini ada di dalam kuasa lingkup kedaulatan Tuhan. Saudara sekalian, pasal 7 ayat 14 ditekankan kembali oleh penulis. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah fakta, saudara.
Sehingga saudara-saudara, hidup manusia itu sudah terbaca, tertulis sebenarnya. Saudara perhatikan, saudara, bukan hidup itu pasrah nasib, bukan itu pengajaran pengkhotbah. Tetapi Allah, pengkhotbah ingin menunjukkan bahwa hidup manusia ini ada dalam satu kontrol Tuhan dengan cermat, dengan teliti. Saudara. Jikalau sesuatu yang tidak diizinkan oleh Tuhan itu terjadi, tidak akan terjadi. Saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, pasal 6 ayat 10 bagian bawah, itu dikatakan bahwa tidak dapat mengadakan, bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara yang lebih kuat daripadanya. Siapa yang lebih kuat, saudara, di sini? Penulis pengkhotbah mengatakan yang lebih kuat itu adalah Allah sendiri. Jadi ketika Tuhan mengizinkan kemalangan, penderitaan terjadi, pengkhotbah di sini mau mengatakan bahwa tidak ada manusia yang dapat terhindar. Tidak ada manusia yang bisa menolak. Saudara sekalian, kemalangan itu bisa datang kepada siapapun juga. Jadi kalau saudara melihat peristiwa-peristiwa termasuk musibah-musibah yang terjadi di pesawat yang jatuh. Kita melihat tsunami beberapa tahun lampau. Kita melihat peperangan, kita melihat sakit, penyakit yang begitu ganas hari ini, saudara. Saudara, ini memberikan satu fakta bahwa ketika itu menghampiri manusia, saudara, manusia tidak bisa menolak. Saya katakan demikian, bukan manusia harus mencari penderitaan, mencari kemalangan, bukan, saudara. Kita harus hidup bijaksana, kita harus hidup penuh hikmat. Tetapi jikalau kemalangan itu menghampiri kita tidak bisa menolak. Saudara sekalian, bagian ayat yang ke-12 itu dikatakan, khususnya di bawah. Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Saudara-saudara, yang ketiga ini, saudara, tidak ada, saudara. Tidak ada seorang pun yang tahu penderitaan kemalangan yang akan menimpa manusia yang bakal terjadi. Tidak ada manusia yang tahu akan apa yang ada di depan. Tidak ada, saudara. Jadi saudara-saudara, ini adalah ungkapan pengkhotbah ingin memberitahukan kepada kita. Kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Ini rahasialah. Ini rahasia Tuhan. Manusia sehebat apapun juga. Pengkhotbah katakan manusia sekaya apapun juga. Manusia sepintar apapun juga. Tidak akan bisa menolak jikalau penderitaan itu datang menghampirinya. Kemalangan itu jika datang, tidak akan bisa ada yang bisa menolak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita katakan, saudara? Ketika penderitaan itu atau kemalangan itu menghampiri kita. Sebelum menjawab pertanyaan ini, saudara-saudara, saya ingin menyinggung sedikit. Mengapa Allah mengizinkan? Mengapa Allah mengizinkan kemalangan itu terjadi di dalam kehidupan manusia, termasuk kehidupan anak-anak Tuhan? Yang pertama, saudara-saudara, penderitaan atau kemalangan adalah akibat dosa manusia. Akibat dosa atau kesalahan manusia. Di dalam Alkitab kita itu tercatat dengan lengkap contoh-contoh yang nyata. Umat pilihan Tuhan sendiri, umat Tuhan yang Tuhan kasihani. Tetapi ketika umat Tuhan itu berdosa, ketika umat Tuhan itu meninggalkan Tuhan, ketika umat Tuhan itu tidak taat pada Tuhan, ketika umat Tuhan itu meninggalkan jalan Tuhan. Kita melihat beberapa contoh, kita mempelajari kitab Exodus, kita melihat kitab Keluaran, kita melihat para nabi, kita melihat pada zaman bangsa Israel yang utara dan yang selatan dibuang di bawah dalam penderitaan yang begitu menderita. Mereka ada di tengah-tengah penindasan bangsa kafir. Apa yang terjadi, saudara? Penderitaan, kemalangan. Tetapi apakah Tuhan diam di sana, saudara? Seakan-akan hukuman itu dibiarkan di situ, seakan-akan umatnya akan dibinasakan, dimusnahkan di sana. Tidak, saudara. Allah yang mengasihi umatnya, Allah yang selalu mencari umatnya, Allah yang selalu membawa umatnya untuk kembali kepada Tuhan. Memang benar kemalangan itu akibat daripada dosa manusia.
Tetapi Allah juga mau memakai kemalangan itu, penderitaan yang dialami oleh manusia yang karena dosanya itu, supaya manusia kembali bertobat, kembali datang pada Tuhan, kembali dipulihkan. Jadi saudara sekalian, penderitaan kemalangan itu bisa terjadi karena kesalahan-kesalahan kita. Tetapi yang kedua, saudara-saudara, kita harus tahu bahwa kehidupan umat Tuhan, Alkitab juga mencatat, seringkali yang terjadi, termasuk kalau kita baca kitab Ayub misalnya, kitab-kitab orang-orang saleh yang ada di Mazmur, saudara-saudara, kita membaca kitab para nabi, saudara-saudara, mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami bukan karena kesalahan mereka, tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk menguji imannya, untuk memurnikan hidupnya. Satu bagian satu ayat, dua ayat dari Yakobus pasal 1, saya akan bacakan. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan seterusnya. 1 Petrus pasal 1 ayat 7 itu berbicara hal yang sama. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara melihat bagian ini, saudara, penderitaan kemalangan itu merupakan bagian yang Tuhan izinkan supaya hidup anak-anak Tuhan ini dapat dimurnikan. Saudara. Saya kenal beberapa teman yang sebagai tukang emas. Saudara. Ada yang kalau membuat cincin kalung itu emasnya itu harus dihancurkan dulu, diolah, diuji dengan api dan sebagainya. Sampai murni kemurnian itu bisa terlihat ketika ini melewati satu proses tempaan seperti itu. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ujian ini saudara-saudara untuk memurnikan. Kemalangan penderitaan ini dipakai Tuhan untuk memurnikan, untuk satu maksud yang baik, karena Allah mengasihi anak-anaknya. Saudara, maka saudara-saudara, pasal 7 ayat 1 sampai 14. Ini pengkhotbah ingin berbicara bagaimana cara menyikapi. Ketika kita diperhadapkan dengan kemalangan yang ada, bagaimana sikap kita sebagai orang beriman, saudara. Pasal 7 ayat 1 sampai ke 5, saudara kau perhatikan di sana. Ayat demi ayat ada satu kata yang muncul berulang-ulang. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Ayat berikutnya dikatakan pergi ke rumah duka lebih baik daripada dikatakan ke rumah pesta. Berikutnya ayat yang ketiga bersedih lebih baik daripada tertawa. Berikutnya di ayat yang kelima mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Saudara, muncul kata-kata yang saya mencatat di sini, yaitu kata kunci lebih baik. Saudara sekalian, apa hubungannya di teks bagian ini sebelumnya bicara tentang penderitaan, berbicara tentang kemalangan orang-orang yang beriman termasuk saudara dan saya hari ini diperhadapkan. Di situ pengkhotbah langsung berbicara tentang hikmat. Menyikapi menyikapi penderitaan, menghadapi penderitaan itu, pengkhotbah memperbandingkan ada satu kata kunci menghubungkan, yaitu kata lebih baik. Artinya saudara-saudara, pengkhotbah ingin menyatakan dalam setiap peristiwa yang tidak menyenangkan termasuk penderitaan itu, ada hal-hal yang lebih baik, bahkan jauh lebih baik dari hal-hal yang orang lihat sebagai keberuntungan. Saudara sekalian, kita itu menghadapi penderitaan. Tetapi bisakah kita memahami ada kebaikan di balik penderitaan itu?
Pengkhotbah membuka kepada satu kehidupan yang boleh saya katakan ini adalah filsafat hidup yang dalam sekali, saudara. Ketika kita menghadapi satu tantangan, menghadapi satu halangan yang besar, menghadapi satu badai, kita diajak untuk melihat kedalaman badai itu, melihat sesuatu yang ada di yang kita sedang alami, untuk mencari makna hidup, untuk mencari arti hidup, saudara. Nah, saudara sekalian, sikap ini yang pertama, kita diajak untuk mencari yang baik itu. Maksudnya ada rencana dan maksud Tuhan yang baik, apakah yang kita bisa pelajari dan kita terima. Roma 8 ayat 28 itu berbicara, saudara, secara gamblang bahwa Tuhan itu turut bekerja di dalam segala perkara. Dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau dengan jujur untuk mencari dan menemukan makna hidup, Pengkhotbah katakan, termasuk ayat yang kedua, ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Saudara, kenapa demikian? Saudara, kita jelas sekali di rumah duka itu, kita harus diingatkan bahwa hidup kita ini sementara. Hidup terbatas, hidup lemah, hidup fana. Yang seringkali yang kita hadapi adalah yang tertinggal hanyalah nama. Kekayaan hidup akhirnya habis, saudara-saudara. Manusia yang kaya, yang kuat, yang hebat, yang merasa begitu pintar, yang punya jabatan ini dan itu, semuanya ini dikatakan akan selesai. Di rumah duka itu kita disadarkan bahwa ini loh manusia, ini loh saudara dan saya. Saudara sekalian, Pengkhotbah ingin mengajarkan. Sehingga di balik kehidupan ini, apa rahasia hidup yang bahagia? Apa rahasia kebahagiaan yang sejati itu? Pengkhotbah ingin menyadarkan, ingin menekankan bahwa Tuhan yang berdaulat itu melalui firman-Nya, melalui wahyu-Nya ini ingin mengajarkan tentang hidup. Maka begitu gemilang sekali ketika kita baca Mazmur 90 yang mengatakan umur manusia 70, 80, selewatnya itu adalah bonus. Tetapi ada satu ayat yang penting, saudara-saudara. Ajarilah kami untuk menghitung-hitung hari-hari kami. Sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata hati yang bijaksana. Yang penuh hikmat, saudara-saudara. Ayat yang ke-8 itu dikatakan akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati karena marah menetap dalam dada orang yang bodoh. Kalau tadi yang pertama kita diajak dengan sikap yaitu mencari kehendak Allah, mencari maksud Tuhan, mencari berkat Tuhan di balik penderitaan ini, menemukan Tuhan di dalamnya, menemukan arti yang ada di dalamnya. Bagian yang kedua ini dikatakan akhir suatu hal itu lebih baik daripada awalnya. Tapi kita ini hidupnya condong ketika hidup ini hanya melihat awal. Ya paling lama sampai pertengahan sudah selesai. Kita tidak sabar, kita tidak bisa sampai menanti pada akhir itu yang akan kita tempuh. Saudara sekalian, ini manusia, ini saudara dan saya. Pengkhotbah katakan yang bisa melihat sampai akhir atau bisa menyelesaikan sampai akhir. Akhir itu suatu yang lebih baik daripada yang awal. Saudara-saudara, mari kita nyadari, saudara, kadang-kadang kita seringkali dalam hidup ini tidak bersabar sampai akhir. Yusuf itu tokoh yang bersabar dalam penderitaan, saudara. Dia sangat bersabar sekali ketika dia masih muda, belia usia 17 tahun. Di tengah-tengah hidup keremajaannya, dia senang, dia disayang oleh orang tuanya, ayahnya khususnya. Tapi saudara-saudaranya ini jealous, cemburu, iri. Udah komplot saudara-saudara, udah anaknya ini yang buat papa pilih kasih, udah kita buang saja. Dicelakai, masukkan ke sumur. Dicemplungkan di sana. Jangan deh, kasihan deh. Lebih baik dijual aja. Jual kepada siapa? Bani Ismail. Ismail itu musuhnya Israel.
Jadi saudara kalau hari ini berdoa tadi untuk Palestina, untuk Israel, saudara, perang itu tidak hari ini saja, dulu dari zaman Alkitab sudah terjadi. Saudara. Yang hari ini kita saksikan adalah penderitaannya. Yusuf itu menderita, bukan hanya dijual, saudara-saudara, dijadikan budak, bukan hanya jadikan budak, saudara-saudara, dia difitnah oleh istri Potifar. Bukan hanya difitnah, dipenjarakan tanpa salah, dipenjara tanpa salah. Bukan hanya dipenjarakan, saudara, di situ diperlakukan setidak adil-adil. Saudara perhatikan, saudara, kalau Yusuf hari itu enggak sabar menanti, cerita itu habis di Kejadian pasal 39. Apa yang terjadi, saudara? Ya selesai cerita Yusuf. Tetapi kalau kita menelusuri Alkitab, kita melihat sampai pasal ke-50, kita melihat bagaimana kehidupan Yusuf 17 tahun, kita melihat bertubi-tubi menghadapi penderitaan kemalangan itu selama berapa tahun? 13 tahun. Itu orang Jawa bilang jatuh dari atas ke bawah, masih kejatuhan tangga lagi. Udah remek hidupnya itu hancur, saudara. Kalau dia menyerah di situ, nggak sabar di dalamnya, saudara-saudara. Cerita Yusuf nggak ada sampai akhirnya Kejadian 50. Yusuf menjadi orang kedua di kebangsaan di pemerintahan Mesir. Yang diberikan julukan Sebnat Panea. Orang kedua itu menteri terutama. Orang yang duduk dalam pangkat yang tinggi sekali. Apakah Yusuf jatuh dalam dosa, terus sombong, tinggi hati? Enggak, Yusuf enggak. Apakah Yusuf hidup moralitas yang hancur-hancuran? Raja hari itu kebanggaannya ada istri lebih dari satu, tidak monogami, poligami. Yusuf teruji dalam Alkitab, istri satu, anak dua. Efraim dan Manasya. Saudara perhatikan di dalam jajaran kedua, Yusuf sampai harinya bisa balas saudara-saudaranya ketika mereka mengalami kelaparan, ketika mereka mengalami kebutuhan-kebutuhan. Yusuf sedang enak-enak hidup dalam istana raja. Apakah dia lupa pada saudara? Enggak. Dia panggil saudara-saudara makan bersama-sama. Dijamu di meja perjamuan. Yusuf bersabar. Pengkhotbah mengajarkan kita sikap yang kedua, sikap yang penting. Bersabarlah. Tunggulah sampai akhir, saudara-saudara. Penderitaan, kemalangan, kedukaan sekalipun, saudara, itu bukan akhir dari segala-galanya hidup kita. Hidup kita ini bukan selesai di dunia ini, di bumi ini, saudara. Tidak, saudara. Janji Tuhan kalau kita melihat rahasia daripada rencana Allah dari kegagalan kejatuhan dosa manusia. Kitab Kejadian pasal ketiga sampai Wahyu. Yesus Kristus diutus ke dalam dunia. Di dalam sejarah penebusan itu kita melihat satu perjalanan yang tuntas dan sempurna. Melalui apa saudara? Melalui kematian Kristus. Salib itu bukan akhir segala-galanya. Di balik salib ada kemuliaan. Di balik kematian ada kebangkitan. Di balik kebangkitan ada kenaikan. Di dalam kenaikan ada kemuliaan Allah. Sehingga Allah Bapa bersama Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Ketiganya yang esa ini. Yang satu adanya, saudara-saudara. Satu hakikat. Itu berbicara tentang kehidupan umat manusia ini sudah terjamin sepenuhnya. Dan penderitaan kita akan diganti dengan sukacita yang kekal selama-lamanya. Amin. Biarlah ini menjadi satu peneguhan iman kita. Masa pandemik ini seringkali orang berkata sebel sekali, jengkel sekali. Banyak orang jengkel karena pandemik, saudara. Sehingga orang mengistilahkan corona itu corona sialan, dia bilang. Karena betul-betul ini buat kita porak-poranda, bisnis hancur, sekolah anak-anak yang mau sekolah, nikah pun tertunda dan sebagainya. Wah, ini menjengkelkan sekali. Saudara, kita tidak boleh marah. Sikap kita enggak boleh marah. Melihat corona ini menyadarkan bahwa sebenarnya di tengah kondisi hidup manusia di dunia ini, kita sedang diingatkan. Saudara dan saya sedang diingatkan. Saudara. Maka marilah kita untuk datang pada Tuhan. Hidup gak bisa mengandalkan diri.
Tidak bisa mengandalkan kekayaan sekalipun jabatan yang kita miliki. Kita hanya mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah pandemik ini mungkin gereja juga perlu mengevaluasi, memurnikan kembali. Bukan aktiviti yang kita kerjakan. Tetapi mari kita coba melihat menjadi gereja yang sungguh-sungguh beriman. Tidak di tengah kesulitan ini masihkah ada iman di bumi ini. Masihkah ada anak-anak Tuhan yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Mendekat pada Tuhan. Di tengah-tengah keterbatasan ini masihkah ada kasih yang memancar di dalam keluarga. Masihkah ada kasih yang memancar dalam gereja. Pengkhotbah mengajak kita di tengah-tengah hal yang tidak menyenangkan. Lihatlah ada berkat Tuhan. Di tengah-tengah yang sangat sia-sia ini, marilah kita bergembira dan syukurilah Tuhan. Saudara-saudara, jangan mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik dari zaman sekarang. Pengkhotbah pasal 7 ayat 10 sampai 12, jangan bilang kok dulu lebih baik dari sekarang. Kok dulu hidup lebih gampang daripada sekarang. Jangan menanyakan dengan 1000 pertanyaan seperti itu. Justru ketika kesulitan datang, marilah kita mencari Tuhan. Menemukan Tuhan, menemukan jalan Tuhan, merasakan berkat kasih-Nya, merasakan anugerah-Nya, sekalipun di tengah-tengah kemalangan ini. Pasal 7 ayat 13, perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah yang dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Kita bersyukur, kita puji Tuhan kalau memiliki Tuhan sehingga kita tidak dibuat putus asa. Kita tidak putus harapan sebab yang bengkok bisa diluruskan oleh Tuhan. Tetapi namun ketika Tuhan justru membuat yang lurus menjadi bengkok. Bagaimana? Tidak gampang bukan? Pengkhotbah bukan mengajarkan hidup itu gampang dan mudah. Tidak gampang, saudara. Tidak mudah memahami ayat ini. Kalau Tuhan memberikan yang bengkok, tidak ada orang yang bisa meluruskan. Bengkok yang dimaksudkan ini bukan mengacu sesuatu sikap tindakan yang biasa. Tetapi tindakan yang di luar hukum normal, di luar logika. Kita percayakah pada Tuhan yang berdaulat? Di tengah-tengah kebengkokan zaman ini, adakah kita tetap bertanya dan mengalami kasih anugerah-Nya? Mengalami keindahan dan penuh kasih rahmat itu. Kata bengkok ini adalah persoalan kesulitan hidup dalam hidup kita yang tidak menyenangkan. Paulus pernah berkata, ada duri dalam dagingku yang begitu menyakitkan. Dia 3 kali berdoa berseru, Tuhan luruskan, ambil, jangan bengkok seperti ini. Cukup Tuhan katakan kasih karuniaku. Justru dalam kelemahanmu, kuasaku menjadi sempurna. Saudara melihat kemalangan yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Paulus katakan, justru melalui kelemahanku, kuasamu menjadi sempurna. Kita bersyukur Tuhan, kuasa Tuhan itu semakin nyata di tengah kelemahan kesulitan yang kita hadapi. Saudara sekalian, ayat 14 ditutup. Marilah kita belajar hidup dengan iman di dalam setiap perkara, setiap peristiwa. Mau bersandar percaya kepada Tuhan setiap hari. Ayat 14, pada hari mujur bergembiralah. Pada hari malang ingatlah bahwa hari malang pun dijadikan Allah seperti juga pada hari mujur. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Pada waktu pengkhotbah mengatakan hari mujur bergembiralah. Bukan berarti kita diminta untuk hidup berfoya-foya, hedonisme. Sudahlah, mumpung masih hidup, mumpung bisa senang-senang. Bukan itu filosofinya. Tetapi saat hidup lancar dan aman dan baik. Hari ini marilah kita dengan penuh syukur, jangan melupakan Tuhan. Bersuka cita kepada Tuhan. Namun jikalau ada hari-hari yang tidak secerah apa yang kita harapkan. Di saat kita menghadapi hari-hari kemalangan kita. Marilah kita jalani dengan kehidupan yang penuh iman.
belajar hidup dengan penuh iman, bersandar pada Tuhan bahwa Dia akan memberikan kehidupan hari lepas sehari. Yesus pernah berkata, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Biarlah kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, selamat menghadapi hari-hari yang ada di depan ini. Dengan penuh pengharapan, peganglah tangan Tuhan. Carilah kebaikan Tuhan. Jalanilah dengan sabar dan tekunlah di dalam kesetiaan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.